Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umuri wajib. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah sujudi walati lati hadihi. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa biman minna. Alhamdulillah bi nikmatil Fatimah. Segala puji bagi Allah atas segala situasi dan kondisi. Kalau Anda non muslim, sering-seringlah memuji Tuhan. Dan kita pasrah dengan qada dan qadar. Sob ini satu lagi. Tadi saya bicara, ini saya akan berbagi ilmu. Tadi saya bicara dengan salah seorang supir di salah satu bank BPR. Dia hanya supir tol, lulusan SMA, punya istri, udah tidak kerja. Dan saya kasih tahu caranya bagaimana bisa jadi profesional yang hebat. Dulu saya cerita prolognya gini, Mas saya supir. Nanti karena dia setelah tadi saya liatin, ini ngeliatin bersihin mobil, dan itu dia duduk nongkrong aja. Gitu. Saya ajak ngobrol. Sekalian saya cari info lain. Setelah dapat infonya saya berbagi ilmu ke dia. Nah, kalau saya bilang, Mas, kalau sekarang jadi supir, belajarlah untuk kuliah. Saya juga dulu sama, Sob. Ketika saya kerja, saya kuliah juga. Jadi saya ngambil teknik manajemen industri. Jadi seperti itu. Jadi intinya tetap kuliah. Supaya apa? Supaya meningkatin knowledge kita, pengetahuan kita. Tapi kalau nggak bisa, Mas. Kalau nggak bisa, Pak, ya udah. Kalau nggak bisa, simple. Jadilah profesional. Caranya gimana? Saya cerita ya. Dulu saya kerja di GMF, pernah di GMF itu. Biasanya kalau orang kerja itu biasa-biasa aja kualitasnya. Dalam artian menyelesaikan pekerjaan apa adanya. Kalau saya enggak, saya bekerja lebih giat daripada siapapun. Kadang-kadang saya ketinggalan mobil jemputan. Kenapa? Karena saya kasihan kerja. Jam 11, setengah 11 selesai kerja, saya dari tempat kerja saya di hanggar itu jam 11-an, kadang lewat. Bayangin ketika nyampe hanggar, bersih-bersih baju, nyampe ke depan udah jam setengah 12-an. Mobil udah nggak ada, so. Jemputan saya naik mobil umum. Harusnya nyampe jam 12 sampai rumah, saya bisa jam 1 nyampe rumah. 2 jam, sejam lebih lama. Itu yang saya lakukan. Kenapa? Karena itu, jadi saya tunjukin kerjanya. Contoh, orang hanya kerjain hal-hal biasa, setelah saya kerja udah selesai gitu. Dari itu dia istirahat. Kalau saya enggak, setelah saya kerja, saya bantu senior saya yang lain. Contoh, masang EPU, segala macam-macam, pokoknya apapun, belajar hidrolik, pneumatik, apa yang kerjanya, saya bantu. Sehingga senior saya senang. Dan ketika waktu istirahat, apa yang saya lakukan? Saya baca manual booknya, maintenance booknya di bahasa Inggris semua. Nggak ngerti, tetapnya saya baca. Sampai dan kalau nggak ngerti banget saya nanya ke senior, apa sih ini. Pas saya bongkar komponen, saya kan di GMF kan saya bongkarin overhaul pesawat itu. Jadi pesawat itu dicek ya, itu dibongkar semua, Sob, diprotolin semua. Panel-panelnya yang ribuan baut itu diprotolin. Dan juga saya kadang hanya bukain baut doang, gitu, pakai engkol. Itu kerjaan saya. Dan itu saya kerja itu dengan nikmat, dengan enak. Jadi saya alhamdulillah dari 100 orang yang punya lesson, 5 orang yang punya lesson, nomor 3-nya salah satunya saya. Jadi saya akhirnya bisa terbang ke pesawat manapun tanpa saya minta, gitu. Karena saya udah punya general lesson dan punya auto lesson sendiri, ratingnya tentang pesawatnya. Nah, karena saya ngerti di IMF-nya kuat di basic IMF-nya, ketika di Merpati, di MNA, di Maintenance, saya cukup ahli, Sob. Sebentar aja saya ngerti. Jadi ibaratnya saya dapat kunci emas golden key. Gitu. Dan itu dari situlah karir menanjak sekolah luar biasa. Tapi saya lakukan itu bukan karena saya pengen karir hebat, enggak. Karena saya senang kerja. Masih muda saya pulang tuh, kalau pulang ke rumah itu sampai sakit-sakit badan saya. Dan di tangan saya pasti ada luka. Sembuh yang di sini, luka yang di sini. Sembuh yang di sini, luka yang di sini. Kenapa? Ya keasikan kerja, pasti ada luka, nggak mungkin nggak ada luka. Jadi selama kerja itu saya pasti ada luka. Jadi luka-luka terbuka gitu. Nggak sampai dijahit sih. Pernah saya kesiram hidrolik, ini satu perih, saya nikmati aja. Saya siram air, dan itu sembuh ya kerja lagi. Akhirnya saya ngerti tentang pneumatic sistemnya, tentang pesawat, tentang hidrolik sistemnya, tentang apa komponen, detail komponen dimanapun saya ingat. Sehingga ketika saya sekolah rating 28 pun saya lebih tahu gitu. Dosennya nggak tahu kenapa pesawat itu naik, sensornya di mana saya hafal. Sensornya di sini, di sini segala macam-macam. Switchnya di sini, sensornya di sini. Jadi saya tahu semua hal. Sehingga apa? Saya lebih menonjol daripada yang lain. Contoh masang EPU, orang Singapura, teknisi Singapura itu yang briefing kita itu 8 jam. Saya bisa lakukan selama 6 jam. Jadi satu siklus shift itu saya bisa selesaikan. Mereka kaget karena saya buatin alat-alat khusus gitu. Yang susah-susah biasanya butuh 30 menit, 20 menit, saya hanya 5 menit aja gitu. Kenapa? Saya pakai special tool gitu. Saya buat sendiri gitu. Sampai saya buat sendiri special toolnya. Sehingga saya disekolahkan di situ tentang itu sampai saya paham. Jadi saya cepet banget bro, 6 jam gitu. Sampai tes running selesai. Jadi saya kuasai dulu satu alat, EPU, Absolute Pro itu sampai dengan engine juga itu. Cuman engine yang ada di bawah, Sob. Jadi kalau Sob turun dari pesawatnya landing, lagi itu butuh
AC segala macam, itu yang hidup EPU. Untuk menghidupkan lagi EPU yang hidupkan. Engine pesawat kan hidupkan bukan pakai listrik, sob. Pakai apa? Pakai angin, pneumatik itu gerakin rotornya, rotor ditekan oleh stator, rotor lagi kasih bahan bakar, nyala. Itu jadi hampir sama prinsipnya kayak engine, dan saya pelajari itu dengan sesungguh-sungguh. Pertama dari masalahnya dulu, teknik-teknik, trik-triknya segala macam, bla bla bla. Sehingga ngerti kalau ada EPU itu dimanapun rusak, saya ngerti di mana bagiannya rusak. Orang yang nggak bisa pasti lari ke saya jauhnya. Saya punya senior yang hebat namanya Dedi, itu hebat juga kerjanya, gila-gilaan, dan saya senang dengan dia. Orang lain nggak betah dengan dia, karena saya senang. Nah ini trik-trik Anda. Nah tadi saya bilang ke Sapamnya, Pak Sapam, yang Anda antar siapa aja? Bukan Pak Sapam, Pak sopir. Kadang manajer Pak, katanya. Ngomong manajernya, kan ada waktu dia namanya Bu siapa gitu. Ngomong dia, Bu, setelah kerja, setelah saya bersih mobil, bisa nggak saya bantu-bantu Ibu buatin konsep surat, kayak bersih-bersih kayak di kantor Ibu. Kenapa harus ambil hatinya? Lama-lama kan Anda jadi paham gitu. Jadi atau di umum, kalau malu di atas di direksi, di manajer, di umum aja bantuin apa. Meskipun titelnya supir, Anda sudah jadi asistennya mereka. Lama-lama masa nggak pinter pasti. Jadi keahlian bisa didapat dua lewat pendidikan dan juga lewat kebiasaan kita bekerja. Itu tekniknya, dan saya ajarkan dia paham. Saya bilang, masa Anda mau 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun mau jadi supir terus nggak mau, harus nikah kan? Karena anak tumbuh besar pasti butuh biaya dan yang lainnya. Jadi intinya siapapun Anda, mudah-mudahan teknik ini tiru, dan saya bisa jadi dulu tuh kalau saya dulu keluar dari MMA, saya ditawarin gaji 2.000 sampai $3.000 di Airbus. Sekarang senior saya atau teman-teman seleting saya ada 9.000 dan $10.000, tapi di luar semua, di Kuwait, di Libya, di mana-mana kerjanya. Waktu itu saya ditawarin seperti itu, 2.500 karena masih baru rating 1 gitu. Jadi kalau saya makan pagi di Jakarta, makan siang di Padang, tidurnya di Medan. Itu yang saya lakukan. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadikan masukan bagi Anda untuk jadi profesional yang hebat di bidangnya. Meskipun tamatan SMA atau tamatan siapapun, meskipun pekerjaan luar biasa. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.